warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Lingga Sukma Handari dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Ya, saya Pak Hananto adalah ketua kelompok tani Tresno Maju di Desa Belemrejo. Ya, maksud saya datang ke sini itu karena memenuhi tugas praktikum mata kuliah metode dan teknik penyuluhan, serta tujuan saya ke sini untuk memberikan penyuluhan kepada Bapak berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Belemrejo ini terkait dengan kerusakan lahan yang terjadi akibat dari penggunaan pestisida kimia. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk memberikan informasi kepada Bapak terkait dengan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan dan membangun kesadaran Bapak, dan mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman petani yang lain untuk agar beralih dari pestisida kimia ke pestisida nabati. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang pestisida nabati ya, Pak. Nah, seperti yang Bapak tahu bahwa penggunaan pestisida itu kan sudah tidak dapat dihindarkan lagi ya, Pak, apalagi dalam kegiatan budidaya tanaman. Nah, di seluruh wilayah Indonesia, apalagi mungkin di Desa Belemrejo ini, mungkin petani sudah sangat bergantung sekali dengan adanya pestisida. Apalagi mengingat fungsi dari pestisida ini itu kan untuk membasmi atau mengendalikan hama. Nah, penggunaan pestisida dalam kegiatan budidaya tanaman itu kan sudah terbukti dapat meningkatkan hasil produksi dan hasil panen yang bebas dari hama dan penyakit. Nah, tetapi sayangnya penggunaan pestisida ini kerap kali berlebihan ya, Pak, apalagi penggunaan pestisida kimia, sehingga menimbulkan beberapa dampak yang tidak kita inginkan, seperti contohnya kerusakan lahan yang terjadi di Desa Belemrejo ini. Nah, mengatasi permasalahan ini itu kita perlu adanya pembenahan terhadap cara budidaya tanaman, khususnya penggunaan pestisida yang lebih ramah lingkungan. Yaitu kalau misal Bapak tahu, sebenarnya pestisida nabati ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan pestisida. Nah, pestisida nabati adalah pestisida yang menggunakan senyawa sekunder tanaman sebagai bahan bakunya. Jadi singkatnya, pestisida nabati ini terbuat dari tanaman. Nanti lebih ramah terhadap lingkungan. Ya, kemudian materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang beberapa keunggulan yang dapat kita peroleh dari kita beralih untuk menggunakan pestisida nabati. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Pak, mengenai pengertian dari pestisida nabati ini, karena pestisida nabati itu terbuat dari tanaman, maka pestisida nabati ini memiliki sifat yang mudah terurai atau biodegradable di alam, sehingga tidak menimbulkan residu berbahaya yang dapat merusak lingkungan, apalagi dapat menekan kerusakan lahan di Desa Belemrejo ini. Nah, kemudian sebenarnya penggunaan pestisida nabati itu mempunyai banyak keunggulan ya, Pak, apalagi dalam mengendalikan hama. Nah, yang pertama itu pestisida nabati memiliki pengaruh yang cepat dalam menghambat nafsu makan serangga, sehingga dapat menekan terjadinya kerusakan tanaman serta menghindari peletakan telur oleh hama serangga. Terus yang kedua, pestisida nabati ini memiliki spektrum pengendalian yang luas dan dapat mengendalikan hama yang telah resisten dengan pestisida kimia. Nah, kemudian selain itu, pestisida nabati itu juga memiliki keunggulan bagi manusia, di antaranya umumnya tingkat toksisitas atau daya racunnya terhadap mamalia itu relatif rendah. Jadi penggunaan pestisida nabati ini sangat aman bagi manusia. Kemudian yang kedua, pestisida nabati itu harganya murah dan dapat menekan ongkos produksi pertanian yang selama ini mungkin Bapak sering sekali membelanjakan ongkos produksinya itu dengan membelanjakan pestisida kimia.
Nah, kemudian yang ketiga, secara umum penguasaan dalam pembuatan pestisida nabati mulai dari penyediaan bahan baku sampai produksi itu dapat dilakukan dengan cara sederhana. Nah, kemudian Bapak mungkin masih sangat awam sekali ya dengan pestisida nabati ini, karena mungkin Bapak dan teman-teman petani yang lain itu juga sudah menggunakan pestisida kimia dalam jangka waktu yang lama. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang mengenai pembuatan pestisida nabati. Nah, untuk membuat pestisida nabati ini diperlukan bahan-bahan berupa bagian dari tanaman, misalnya dari biji, daun, batang, ataupun akar. Nah, bahan-bahan tersebut tuh dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Di antaranya tuh cairan. Nah, cairan tuh bisa berbentuk minyak atau berupa ekstrak. Terus dapat berbentuk pasta dan dapat berbentuk padat. Nah, padat ini tuh bisa dalam bentuk bubuk ataupun tepung. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut itu pada umumnya dibuat dengan cara di blender, direbus, maupun direndam sebelum disemprotkan. Nah, untuk jenis biji ini harus direndam terlebih dahulu, kemudian ditumbuk atau di blender. Sedangkan jenis daun dan umbi itu dapat di blender dan diambil ekstraknya. Nah, cara sederhana dari pemanfaatan pestisida nabati yang umum dilakukan oleh petani di Indonesia dan di negara berkembang pada umumnya itu, yang pertama, penyemprotan cairan hasil perasan tumbuhan atau ekstraksi menggunakan air. Nah, proses ekstraksi ini dibagi menjadi 3, Pak. Jadi ada proses ekstraksi dengan bahan segar menggunakan air, kemudian yang kedua ekstraksi bahan kering dengan air, dan yang ketiga ekstraksi dengan pelarut alkohol. Nah, kemudian terdapat cara lagi selanjutnya, yaitu penempatan langsung atau penyebaran bagian tumbuhan di tempat-tempat tertentu pada lahan pertanaman. Kemudian ada pengasapan. Pengasapan di sini itu merupakan kegiatan pembakaran bagian tanaman yang mengandung bahan aktif pestisida. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan serbuk tumbuhan untuk pengendalian hama di gudang penyimpanan. Kemudian yang kelima itu pembuatan pestisida nabati dapat dengan cara fermentasi. Nah, pembuatan pestisida nabati mungkin secara sederhana yang dapat dilakukan di kalangan petani di Desa Plorejo ini mungkin dengan ekstraksi bahan segar menggunakan air ya, Pak. Jadi cara pembuatannya itu yang pertama itu harus mengumpulkan bahan, kemudian bahan baku tersebut dicuci dengan air mengalir. Kemudian menghancurkan bahan baku tersebut dengan menggunakan blender atau ditumbuk. Kemudian merendam bahan baku hasil penghancuran ke dalam air selama 1-3 hari. Terus melakukan penyaringan atau pemerasan larutan hasil ekstraksi. Dan yang terakhir itu larutan hasil ekstraksi siap digunakan dan disemprotkan pada tanaman. Nah, dari pemaparan yang sudah saya berikan tadi, mungkin Bapak ada pertanyaan? Ya, itu tadi untuk mengenai obat yang untuk pestisida nabati. Ya. Nah, itu bagaimana kami sebagai petani untuk mencari bahan-bahannya kan, untuk dapat kami olah di desa kami. Jadi biar tidak kesulitan dalam mencari bahan ataupun membuatnya. Iya, jadi mengenai bahan-bahannya ya, Pak. Ya. Nah, jadi bahan-bahan pestisida nabati itu sangat mudah dijangkau, Pak. Jadi bisa kita cari di pasar maupun kita cari di sekitar lahan pertanian. Ya, apa saja itu? Nah, beberapa bahan tersebut itu bisa berupa bagian tanaman seperti jeringau, terus buah duku, serai wangi, kunyit, brotowali, bawang putih, bawang merah, dan bengkuang. Nah, seperti brotowali itu kan kita bisa cari ya, Pak, di sekitar lahan pertanian. Nah, terus untuk bahan-bahan yang bisa kita cari di pasar itu bisa berupa bawang putih, bawang merah, pokoknya yang terkait dengan rempah-rempah seperti itu. Ya, bisa. Pertanyaan kedua kami, hal-hal apa yang perlu kami perhatikan dalam membuat
pestisida nabati yang Mbak Rika tadi katakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pestisida nabati ini ada beberapa hal ya Pak. Yang pertama itu dalam pemilihan tanaman atau bagian dari tanaman. Jadi pastikan Bapak itu memilih bagian tanaman yang sehat. Jadi misal dari daun atau bagian tanaman yang lain itu terdapat bekas gigitan serangga, nah itu pastikan jangan memilih yang bagian itu Pak. Jadi pilih bagian yang benar-benar sehat itu. Terus yang kedua, ketika membuat ekstrak tanaman itu pastikan gunakan peralatan yang bersih dan kemudian bersihkan peralatan tersebut setelah digunakan. Nah, terus yang ketiga, bila menggunakan biji itu pastikan biji tersebut tuh benar-benar kering. Jadi kan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa duku itu kan bisa diambil bijinya ya Pak untuk dijadikan ekstrak. Nah itu pastikan bijinya itu jangan basah, jadi harus dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian setelah Bapak itu mengekstrak dan ekstraknya banyak, itu kan bisa disimpan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah penyimpanannya itu juga harus dilakukan di tempat yang kering dan harus terhindar dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan seperti itu Pak. Nah terus kemudian ini saya juga mempunyai leaflet. Nah leaflet di sini nih saya memberikan beberapa gambar-gambar tentang bahan-bahan pestisida nabati yang bisa digunakan. Seperti brotowali itu seperti ini ya Pak bahannya, bentuknya. Jadi brotowali ini hanya bisa digunakan batangnya saja seperti itu. Terus terdapat cara-cara juga Pak untuk mengekstraksi pestisida nabati dengan bahan air seperti itu. Menjawab kedua pertanyaan dari Bapak. Nah di sini ini saya menyisipkan gambar-gambar tentang bahan pestisida nabati. Di sini ada brotowali. Jadi brotowali itu bentuknya seperti ini ya Pak. Jadi brotowali itu yang bisa diambil itu hanya batangnya saja. Seperti itu. Terus ada bawang putih, ini bawang merah, jeringau, kunyit dan bengkuang. Terus sini juga ada rangkuman dari materi yang saya berikan tentang proses pembuatan pestisida itu dapat dilakukan secara sederhana, ekstraksi dengan bahan segar, dan di sini juga ada tahap-tahapnya ya Pak. Kemudian ada pestisida nabati dari ekstraksi bahan brotowali. Di sini tuh saya menyisipkan contohnya, kemudian ini terdapat bahan dan alat, cara membuat, cara penggunaan, dan untuk target hamanya. Terus kemudian juga terdapat keunggulan pestisida nabati. Paham. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi dan pertanyaan yang sudah Bapak berikan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan ya bahwa bahan pestisida nabati ini sangat murah dan dapat dijangkau oleh Bapak. Kemudian hal ini tuh dapat menekan ongkos produksi yang sama ini tuh Bapak sering belanjakan untuk pestisida kimia. Nah, lebih hemat. Iya benar Pak. Nah terus dalam pembuatan pestisida nabati ini juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi hal-hal tersebut tuh semoga selalu diingat-ingat oleh Bapak dan jangan sampai lalai. Kita catat. Ya terus penyuluhan yang saya berikan ini tuh juga merupakan upaya jangka pendek yang dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada Bapak mengenai keunggulan pestisida nabati sehingga Bapak itu menyadari sepenuhnya bahwa penggunaan pestisida nabati ini tidak memberikan efek kerusakan pada lahan pertanian di Desa Pelemejo. Nah, kemudian Bapak itu juga menjadi mengetahui tanaman di sekitar lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pestisida nabati dan cara pembuatan pestisida nabati yang diekstrak sehingga siap untuk menjadi bahan aktif pestisida nabati. Ya, jadi kalian lebih paham tentang pembuatan pestisida nabati, lebih hemat, lebih ramah lingkungan. Ya.
dari kegiatan pagi hari ini, dari yang saya rasakan kegiatan penyuluhan ini telah berjalan kondusif ya Pak. Ya. Jadi Bapak telah memperhatikan materi yang telah saya sampaikan dan serta telah aktif untuk bertanya dan diskusi terkait dengan materi yang sudah saya berikan juga. Nah, harapan saya itu semoga materi yang saya berikan ini dapat disebarluaskan oleh Bapak kepada teman-teman petani di kelompok tani lain di Desa Pelongrejo ini, dan terkait dengan penggunaan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan untuk lahan pertanian di Desa Pelongrejo. Dan semoga materi yang saya berikan ini dapat diterapkan dan dikembangkan oleh Bapak dan teman-teman petani yang lain, agar penggunaan pestisida ini tuh dapat digunakan untuk pertanian di Desa Pelongrejo dalam jangka waktu yang panjang. Ya Mbak, jadi nanti kami petani di Pelongrejo ini akan kami gerakkan sesuai arahan Mbak Lingga untuk menggunakan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan, yang lebih hemat dan bermanfaat. Jadi kami siap bergotong royong dengan masyarakat petani untuk lebih mensosialisasikan tentang nabati, pestisida nabati yang lebih, insya Allah lebih bermanfaat bagi kami. Iya. Ya, sekian penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat ya Pak. Amin, terima kasih. Ya. Semoga sukses juga untuk Pak Lingga.